Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara sekalian. Ustadz Heri sudah rawuh. Mungkin bisa dimulai Ustadz Saihu. Ustadz sini. Oke, sakit Ustadz. Iya, monggo. Ustadz Ali sudah hadir belum ya? Ustadz Sukardi sudah, Ustadz Sukardi sampun. Ustadz Ali mungkin menyusul semoga ya. Ini menghormati yang tepat waktu, monggo dimulai. Okay. Monggo Ustadz Saihul bisa dimulai untuk forumnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love it. What's the difference? While the free version of Grammarly checks only spelling and grammar, the premium version of Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ustadz Heri Purwanto selaku Kepala Sekolah SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Yang saya hormati Ustadz Aliuddin SPDI selaku Kepala Program SMP IT Abu Bakar Full Day School Yogyakarta, Miliran. Yang saya hormati seluruh wakil kepala sekolah, baik bidang kesiswaan, kurikulum, dan juga seluruh jajaran guru karyawan yang bergabung pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa yang saya hormati pula seluruh Bapak Ibu
yang berkenan hadir untuk mengikuti sosialisasi PSB SMP IT Abu Bakar Yogyakarta, baik yang Pandian maupun yang Miliran, yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah berikan kenikmatan untuk kita semuanya sehingga kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa berjumpa melalui Zoom gitu ya. Insyaallah nanti kita akan mendengar baik yang di Pandian maupun yang di Miliran begitu. Baik Ustadz Sadah, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah acara sosialisasi gitu ya, dan sekaligus nanti presentasi SMP IT Abu Bakar Yogyakarta pada malam hari ini kita buka bersama dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ustadz Sadah dan Bapak Ibu semuanya sudah bergabung pada kesempatan kali ini untuk menyempurnakan gitu, untuk menyempurnakan semoga acara pada malam hari ini juga bertambah barokah. Mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Mahmud Sulani Al-Hafidh. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallah khair Ustaz Syekhul Anwar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kami akan membacakan sebuah ayat yang ada di surat Juz 28 yang mengingatkan bahwa anak-anak kita dan segala apa yang ada di diri kita adalah fitnah ataupun cobaan bagi kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'fu wa taswafiru inna Allah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu Izil Hakim. Shadaqallahul azim. Syukran, semoga kita bisa menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya cobaanlah yang membuat kita menjadi manusia yang baik atau menjadi manusia yang buruk. Semoga Allah terus memberikan kita hidayah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira.
pada Ustadz Mahmud Sulani Al-Hafidh sudah membacakan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini. Semoga bisa menambah keberkahan untuk acara pada malam hari ini, insya Allah. Gitu. Baik, Ustadz Ustadzah dan Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita akan melanjutkan acara kita langsung saja sehingga nanti juga bisa lebih banyak berdiskusi dan juga nanti mungkin ada tanya jawab sekaligus juga nanti paparan yang lebih gamblang begitu, nggih. Yang pertama, langsung saja insya Allah kita akan mendengarkan presentasi dari Ustadz Heri Purwanto SPD yang akan menyampaikan tentang SMP IT Abu Bakar Yogyakarta gitu nggih. Insya Allah nanti akan kita dengarkan kepada beliau Ustadz Heri Purwanto SPD. Kami persilahkan. Monggo Ustadz. Cek, suara saya terdengar, Ustaz? Terdengar, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, sebentar saya nata ini. Ji, Toolbars-nya dulu biar nggak menutupi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amma ba'dah. Yang kami hormati rekan-rekan wakil kepala sekolah SMP IT Abu Bakar Yogyakarta Boarding dan Full Day School Pandian, ada Ustadz Sukardi, Ustazah Bustani, kemudian juga Ketua Program dan Wakil Ketua Program SMP IT Abu Bakar Yogyakarta Full Day School Miliran, rekan-rekan Ustadz dan Ustazah rahimakumullah, Kepala Sekolah SDIT Lukman Al-Hakim Timohod beserta para wakil kepala sekolah dan wali kelas 6. Yang kami hormati Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SDIT Lukman Hakim Smart Sleman beserta dengan wali kelas 6 yang saya banggakan, Bapak Ibu, orang tua wali siswa SDIT Lukman Hakim Timoho, SDIT Lukman Hakim Sleman, dan tentunya anak-anak ya yang mungkin ada di belakang layar nih bersama para orang tua. Alhamdulillah yang saya banggakan ya anak-anakku semua. Peserta ada 82 ya. Mudah-mudahan yang lain masih menyusul untuk mendapatkan sosialisasi tentang SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Bapak Ibu, saya tidak akan panjang lebar, saya akan memulai presentasi ini meskipun pembicaraan tentang SMP IT Abu Bakar sudah banyak mengemuka di antara para orang tua siswa, namun perlu kiranya kita mengenalkan lebih lanjut ya. Tak kenal maka tak sayang maka tak kenal maka tak mendaftar gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita sadari tentang tantangan pendidikan Islam saat ini. Tantangan pendidikan pada umumnya juga. Pertama tentang tujuan pendidikan dan implementasinya ya, ada kesenjangan saat ini. Kita bisa lihat antara teori-teori pendidikan yang ada di sekolah dengan produk-produk saat ini. Khususnya diantaranya adalah orang-orang yang sedang viral ya, tapi viralnya bukan karena kebaikan tapi karena keburukan yang menjelekkan namanya khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya kesenjangan antara sekolah dengan rumah dan juga lingkungan. Kemudian saat ini kita sebagai seorang muslim tentu harus memahami bahwa masih terjadinya kesenjangan antara proses-proses Islami dengan modernisasi yang ada di Indonesia khususnya, dan juga isu tentang Islam dan radikalisme, Islam dan nasionalisme, dan seterusnya. Kemudian di sisi global saat ini kemajuan iptek yang terus
kalau tidak disadari akan menggerus manusia pada tujuan-tujuan materialisme, kemudian juga menghalalkan segala cara dan menjadi arus besar dari produk-produk kekeliruan atau kesalahan yang terus dipropagandakan. Kemudian juga persaingan-persaingan SDM ya, masyarakat ekonomi Asia dan seterusnya yang sudah ada di depan mata kita. Dan juga bonus demografi ya yang harus kita manfaatkan secara optimal. Nah, konsep pendidikan Islam terpadu yang kita di SMP Abu Bakar ini tentu memiliki tujuan ideologi, tujuan pendidikan nasional, dan tentunya konsep pendidikan Islam itu sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini mengulang ya, mungkin Bapak Ibu sudah sangat memahaminya. Ini perlu saya sampaikan agar nanti Bapak Ibu betul-betul ketika memilih sekolah itu bisa memperhitungkan banyak faktor, khususnya yang bersifat tentang filosofi atau dasar, karena filosofi atau dasar itu berarti terkait dengan masalah niat, masalah tujuan akhir kita itu mau kemana sih dengan anak-anak kita. Maka SIT, Sekolah Islam Terpadu, SMP IT Abu Bakar, ya, itu mendasarkan semua gerak langkah pengelolaan pendidikan itu dari sisi landasan ideologi. Ya, diantaranya surat Al-Alaq ayat 1-5 tentang kemestian kita harus terus melakukan proses penuntutan ilmu dan seterusnya. Dan juga tidak lupa dengan tujuan pendidikan nasional. Karena memang antara tujuan pendidikan nasional dengan landasan ideologi kita sebagai umat Islam, sebagai agama Islam, itu tidak bertentangan. Kenapa? Karena pendidikan nasional kita tujuannya sudah jelas, yaitu apa? Menciptakan atau melahirkan insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadi dasar. Kemudian ini saya kira hanya sekedar untuk menguatkan ya Bapak Ibu sekalian bahwa kita punya khasanah konsep-konsep pendidikan Islam dari para ulama-ulama besar kita, dan semuanya itu sekarang diadopsi oleh tokoh-tokoh pendidikan saat ini. Ibnu Sina mengatakan bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang. Potensi ini tidak hanya fisiknya saja, tidak hanya intelektualnya, namun juga budi pekerti, moral, spiritual. Nah, selain itu, pendidikan juga harus mampu menyiapkan seseorang agar dapat hidup bermasyarakat dan harus bermakna untuk masyarakat. Punya kekuatan hati, punya kekuatan fikri, punya kekuatan jasadi, berkontribusi bagi umat manusia, tidak eksklusif gitu ya. Jadi Islam memang rahmatan lil alamin, jadi harus berada pada dimensi sosial masyarakat dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan konsep itulah kemudian maka kita di SMP Abu Bakar mempunyai satu tagline ya. Apa? Menggali potensi, meraih prestasi, menggapai ridho ilahi, membimbing sepenuh hati agar soleh dan berprestasi. Soleh dunia akhirat, berprestasi, mewujudkan dirinya, punya daya saing kompetitif, tidak kalah dengan siswa-siswa yang lainnya, dan nantinya mampu berkontribusi sesuai dengan masa, zamannya, usianya, dan posisinya. Kemudian visinya Bapak Ibu sekalian, yaitu melahirkan generasi muslimah berbergadi Qur'ani, berwawasan lingkungan, unggul dalam bahasa, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ya, saya tidak akan panjang di visi, nanti akan lebih rigid. Nah, tujuan pendidikan di SMP Abu Bakar, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya kira petanya seperti ini, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita pahami secara bersama-sama ya. Pertama adalah membina dan menumbuhkan, membangun potensi dasar manusia agar tetap sesuai dengan fitrahnya. Ya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim. Ya, inilah agama yang lurus yang berdiri di atas fitrah. Orang-orangnya berasal dari fitrah yang benar, fitrah yang berdiri kokoh tegak ya, dan harus tetap terjaga sampai akhirnya. Nah, pendidikan harus menjaga fitrah. Kemudian juga generasi robani ya, yaitu generasi yang mampu membawakan pesan-pesan ilahiyah, dia sebagai khalifah
mengembangkan potensi dirinya, tadi yang sudah saya sebutkan, dan juga berkontribusi dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ada pengetahuan, ada sikap spiritual, dan juga keterampilan. Sehingga akan menjadi insan yang kamil, wa mutakamil. Islam yang kokoh ya. Dia memiliki keilmuan yang kuat ya dalam pikirannya, dalam rasionalisasinya, dalam akalnya, tapi punya iman yang menghujam di dalam dadanya, dalam jiwanya. Kemudian juga di dalam gerak perilakunya, tangan dan kakinya penuh dengan akhlak, ketaatan, kemudian amalia dan juga kesungguh-sungguhan, yaitu ihsanul amal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu ya interaksi tujuan daripada pendidikan di SMP Abu Bakar adalah melahirkan siswa-siswa yang memiliki kompetensi lulusan sekolah Islam terpadu. Apa itu? Nah, di samping itu juga kami sampaikan ini isu yang saat ini harus Bapak Ibu ketahui, yaitu juga tetap memiliki ciri pelajar Pancasila sebagai posisinya entitas pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ini tidak bertentangan dan saling menguatkan ya. Nanti kita akan bahas di belakang. Ini muatan kurikulum SMP Abu Bakar, Bapak Ibu sekalian, ya, ada muatan-muatan ke-IT-an atau ke Islam terpaduan, kemudian muatan materi kurikulum nasional, muatan lokal global ya, ke ekstrakurikuler ada di dalamnya. Yang lokal diantaranya adalah muatan kepesantrenan. Nanti mungkin akan dijelaskan jika ada waktu oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Pesantren. Karena kita ada program boarding Bapak Ibu sekalian. Dan juga ada Al-Quran, ya, kekhasan bahasa Arab, dan kalau ekstrakurikuler kekhasan kita adalah pramuka sekolah Islam terpadu. Standar mutu Bapak Ibu, kita punya 8 standar mutu. Bapak Ibu yang akademisi sudah sangat paham, ditambah 3 kekhasan standar mutu, yaitu standar mutu PHI, kemudian pembinaan peserta didik atau pembinaan siswa, dan kerjasama. Sehingga kita punya 11 standar mutu dibagi jadi 2, primer dan sekunder. Saya akan lewati ini saja. Ini sebagai acuan atau konten ya, Bapak Ibu sekalian. Apa sih yang akan diselenggarakan di SMP Abu Bakar? Ya ini, standar mutu inilah yang akan kita laksanakan di SMP Abu Bakar. Standar primer adalah standar yang harus dimiliki oleh sekolah Islam terpadu, SMP Abu Bakar khususnya, menjamin tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan konsep dasar pendidikan Islam. Tadi yang sudah saya sebutkan di depan sebagai dasarnya. Standar sekunder adalah standar pendukung yang menjadi penguat bagi sekolah Islam terpadu, bagi SMP Abu Bakar untuk menjamin tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan konsep dasar pendidikan Islam. Jadi perbedaan daya dukung lingkungan dimungkinkan terjadinya kesenjangan antara satu SIT dengan sekolah Islam terpadu lainnya, maka ini tidak menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa standar mutu? Apa yang ada di standar mutu kita balik lagi ke sini Bapak Ibu sekalian. Sarpras. Pengelolaan, pembiayaan, dan kerjasama ini ternyata hanya standar sekunder Bapak sekalian. Tetapi yang primer, lulusan, tujuan yang ingin dicapai, isi kurikulum, pendidikan agama Islam, pembinaan kesiswaan, prosesnya, penilaiannya, dan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan terpengaruh dengan sarana prasarana, meskipun itu sebagai pendukung, tetapi kita harus berorientasi pada sesuatu yang primer. Nah, ya, daya ukur dari semua pengelolaan pendidikan di SMP Abu Bakar dengan ke-11 standar itu adalah dilakukan dengan lisensi, yaitu sebagai alat ukur asesmen penilaian terhadap semua keterpenuhan dari pelaksanaan program-program pendidikan di SMP Abu Bakar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu Bapak Ibu ketahui tentang strategi pembelajaran di sekolah kita nantinya ya. Kita memiliki prinsip pembelajaran sajikan, internalisasikan, dan terapkan. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Sajikan adalah tahap memberikan pemahaman tentang nilai-nilai agama dan pengetahuan dan keterampilan melalui dimensi akal, rasio, logika, dan kinestetik dalam setiap bidang. Jadi, kata kuncinya adalah keterpaduan antara nilai-nilai keislaman, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian internalisasi, yaitu upaya untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa butuh terhadap nilai-nilai kebaikan melalui dimensi emosional, hati, dan juga jiwa. Dan terapkannya adalah merupakan satu upaya atau tahap mempraktekkan semua nilai-nilai kebaikan melalui dimensi perilaku,
kegiatan ibadah, amal-amalan nyata, serta berupaya untuk menebar kebaikan. Sajikan itu konsep akalnya, Bapak Ibu sekalian. Menyampaikan lewat penglihatan panca indera, pendengaran, lewat lisannya. Ini menyajikan. Jadi yang ditangkap oleh panca indera kita sebagai seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan punya potensi ya. Ada hati, ada pendengaran, penglihatan dan seterusnya akal. Maka itu digunakan untuk menangkap dari sajian-sajian pembelajaran yang ada. Setelah itu baru diinternalisasikan dalam jiwa, baru kemudian diaplikasikan sehingga tidak berhenti pada dimensi akal saja, tapi juga hati dan juga perilaku. Nah, untuk melakukan itu semua ada pendekatan terpadu, yaitu telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan dunia dan ukhrawi. Ini step-step dalam pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Secara singkat bisa dilihat di sini. Telaah, eksplorasi ini adalah tahapan-tahapan proses pembelajaran yang diberlangsungkan di SMPT Abu Bakar Yogyakarta ya. Ada keterkaitan dari langkah yang paling awal, yaitu menelaah semua bekal pendidikan, pengalaman, wawasan yang ada dan diperoleh oleh para siswa dari jenjang sebelumnya. Pengalaman-pengalaman di rumah, di lingkungan sekitarnya, itu dieksplorasi. Kemudian juga dirumuskan, dipresentasikan. Kenapa dipresentasikan? Ini nanti kaitannya dengan critical thinking yang dimiliki sebagai suatu keterampilan siswa di dalam abad 21 ini. Aplikasikan dunia ukhrawi, jembatan untuk melakukan proses amal, Bapak Ibu sekalian, dan orientasinya selalu berada pada orientasi ukhrawi. Apapun itu pekerjaannya, kegiatan pendidikannya, jenis upaya-upaya yang dilakukan di dalamnya. Nah, kenapa ini kita lakukan? Ada beberapa alasan. Pertama, pembelajaran ini bersifat variatif ya, Ibu sekalian. Kemudian melatih 4C ya, critical thinking. Critical thinking sendiri, terus kemudian activity, kemudian communication dan juga collaboration. Kemudian juga menghadirkan jembatan antara dunia sekolah dengan dunia keseharian. Dan yang keempat adalah lebih kuat dalam menemukan karakter peserta didik. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari yang tadi saya ungkapkan di depan, maka merumuskan kompetensi lulusan kekhasan SMP Abu Bakar adalah perpaduan antara SKL yang dari kurikulum nasional dengan kekhasan kurikulum SMP Abu Bakar. Apa saja itu yang akan kita tuju, Bapak sekalian? Nah ini. Ya, pertama memiliki akidah yang lurus. Kedua, mampu melakukan ibadah dengan benar. Ketiga, berkepribadian matang dan berakhlak mulia. Keempat, menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin dan mampu mengendalikan diri. Kemudian memiliki kemampuan membaca, menghafal, memahami Al-Quran dengan baik, memiliki wawasan yang luas, dan terakhir memiliki keterampilan hidup. Nah, ketujuh SKL ini, Bapak Ibu sekalian, ini saya ulangi kembali ya, dituangkan dalam berbagai program dari mulai visi, misi, dan tujuan. Bapak Ibu bisa saksikan di sini visi sekolah kita, tujuan sekolah kita, dan misi dan tujuan sekolah kita ya. Untuk misi dan tujuan sekolah kita itu mencakup akademik dan non akademik ya. Untuk non akademik dalam ini Al-Qur'an, ada target 3-10 juz bagi program full day dan 10-30 juz bagi program boarding school dan juga memahami Al-Qur'an. Nah, untuk sampai pada semua SKL tadi yang 7 ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat tidak hanya dicapai dari muatan yang bersifat akademik saja, tetapi juga keterampilan-keterampilan. Maka dari itu di PT Abu Bakar, khususnya di Pandean, ada 16 ekstrakurikuler. Kenapa banyak? Bagaimana nanti bisa fokus atau tidak? Ya karena siswanya banyak Bapak sekalian. Saat ini ada 746 siswa. Nah dulu ketika SMP Abu Bakar masih hanya 2-3 kelas, itu kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler relatif tidak banyak variasinya, tidak banyak diferensiasinya. Tetapi begitu semakin banyak, maka keinginan-keinginan, modal bakat, minat yang ada pada peserta didik yang dibawa dari pengalaman jenjang sebelumnya itu butuh
aktualisasi, butuh sarana, maka kemudian kita mengakomodir itu. Sehingga apa? Anak akan bertumbuh dengan bakat dan minatnya bisa kita akomodir. Ini ya, makanya ada beberapa kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang kita selenggarakan. Namun seperti kita ketahui di era pandemik ini ya, semua jadi tidak ideal Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan berarti itu tidak kita laksanakan. Di Abu Bakar saat ini tetap masih diberlangsungkan beberapa ekstrakurikuler yang masih dimungkinkan ditampilkan dalam kondisi daring. Namun nanti insya Allah pada waktunya ketika pemerintah sudah membolehkan secara lebih banyak lagi persentase siswa yang tatap muka, maka tentunya ini akan kita perhatikan. Bapak Ibu sekalian, dari tujuan-tujuan yang tadi bersifat menyeluruh, terintegrasi baik di dunia dan akhirat, maka pada akhirnya prestasi yang dicapai oleh SMP IT Abu Bakar Pandian ini sesungguhnya hanya merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan di bonus? Karena yang penting kita meletakkan dasar-dasar tujuan kita. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, prestasi kita itu dimensinya juga sangat luas ya. Sebagaimana tadi dimensi tujuan yang kita ingin capai. Pertama dari sisi akademik, alhamdulillah biiznillah Bapak Ibu sekalian, ASPD ya, Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah yang tahun ini dimulai di DIY sebagai tolak ukur untuk mutu pemetaan pendidikan sekaligus untuk salah satu penjaringan menuju SMA dan SMK negeri di DIY. Alhamdulillah SMP IT Abu Bakar Yogyakarta menempati peringkat yang ketiga Bapak Ibu sekalian, setelah SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 8 baru SMP IT Abu Bakar. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu yang putra-putrinya mungkin sudah sebelumnya di Abu Bakar, ini pasti mengetahui sejarah perkembangan ini. Kita pernah di 10 besar, masuk 10 besar, peringkat 8, 6, setelah UNBK terakhir itu kita ke-6 dan lalu tidak ada UNBK karena pandemik, ada ASPD dan alhamdulillah kita ketiga Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tentunya menjadi tantangan untuk kita semua. Kenapa? Buktinya kalau kita konsisten dalam melaksanakan proses pembelajaran tadi yang saya sebutkan, insya Allah ya, bukan tidak mungkin suatu saat nanti putra-putri panjenengan yang akan baru masuk inilah bisa ya menjadikan SMP IT Abu Bakar itu peringkat pertama di kota Yogyakarta. Amin Allahumma amin ya. Ini kan doa-doa kita Bapak Ibu sekalian. Dulu ketika saya promosi juga begitu doanya. Mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu nanti ketika kelas 9 semakin meningkatkan prestasi sekolah kita. Alhamdulillah Allah memberikan ijabah doa-doa kita. Dan seterusnya ada akademik, ada non-akademik, ada olahraga, ada seni gitu ya. Dan juga ada keterampilan-keterampilan yang lainnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk kepemimpinan, leadership tadi sudah saya singgung di depan, pramuka SIT itu menjadi ekstrakurikuler wajib sekaligus juga ekstrakurikuler utama. Kenapa? Karena di pramuka sekolah Islam terpadu itu lengkap Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan lengkap? Kita bagian pramuka nasional Indonesia tapi punya kekhasan sehingga disebut pramuka SIT, dan ini kita bukan sempalan. Saya garis bawahi, gerakan pramuka yang diselenggarakan di SMP IT Abu Bakar ini resmi. Kenapa? Karena kita bernaung di dalam kuartir nasional Gerakan Pramuka Indonesia, dan keberadaan kita sudah diakui ketika kita melaksanakan kegiatan kemah nasional ya, maka ketua Kuarnas kita ya itu selalu hadir dan mensupport kegiatan-kegiatan pramuka kita. Bahkan alhamdulillah di sisi kepemimpinan kita dalam leadership di kepramukaan ini sudah 2 tahun terakhir ini SMP IT Abu Bakar Pandian meloloskan ya satu grup tahun kemarin, satu grup tahun sekarang itu sebagai pramuka Garuda. Apa pramuka Garuda, Bapak Ibu sekalian? Pramuka Garuda adalah jenjang kepramukaan tertinggi pada setiap levelnya. Ada siaga pramuka Garuda, itu biasanya untuk SD, ada penggalang pramuka Garuda itu untuk SMP, dan nanti kalau mau melanjutkan di sekolah Islam terpadu, di SMA IT, melanjutkan ke penegak pramuka Garuda dan seterusnya ya sampai level nasional. Nah, inilah lengkap sekali di kepramukaan ya, karena ada keterampilan, ada kepemimpinan, ada keberanian, ada kerjasama. Insya Allah ini menjadi ekstrakurikuler utama yang wajib nanti diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Saya bisa mengatakan Bapak Ibu sekalian,
karena saya juga ya diamanahi di JSIT Indonesia sebagai sekretaris badan lisensi yang menilai sekolah-sekolah Islam terpadu se-Indonesia. Ketika sebuah sekolah melaksanakan pramuka SIT dengan sungguh-sungguh, ya, maka karakter siswanya itu bisa kita lihat, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena di kurikulum pramuka SIT Indonesia sudah sangat lengkap sekali. Nah, ini tadi sudah saya singgung tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian tentang Al-Quran tahun ajaran kemarin ya. Ini produk Al-Quran di masa pandemik ya. Kalau tadi targetnya sudah saya sampaikan di depan, ini realitanya Bapak Ibu sekalian. Saya tidak menutup-tutupi. Ini kondisi real yang terjadi. Bayangkan angkatan yang lulus kemarin itu 2,5 tahun itu sekolah di rumah ya. Akhirnya banyak target-target yang mungkin tidak bisa tercapai. Tapi alhamdulillah ini kondisinya seperti ini di Siswa Putra dari 124 siswa itu capaian hafalan Al-Qur'annya seperti Bapak Ibu lihat sekalian ya di layar ini. Yang 10 juz ke atas, kemudian dari putra dan putri dan sebagainya ya. Kenapa masih ada yang 1 juz Bapak Ibu sekalian? Iya. Kami mengakui di masa pandemik ini sangat susah untuk mengontrol hafalan Quran putra-putri Bapak Ibu semua. Bukan ya, putra-putri para siswa kemarin itu ya. Ya kenapa? Karena memang banyak kendala-kendala. Ini dengan kondisi seperti itu, alhamdulillah akhirnya tetap bisa menelurkan beberapa hampir 2 kelas ya. 2 kelas ini putra-putri ya yang bisa 10 juz ke atas bagaimana target yang dicapai dari 3 juz ya. Ini saya buat 1 sampai 3 juz karena memang ada ya, tapi kebanyakan adalah 3 juz Bapak Ibu sekalian. Nah, target JSIT sendiri itu sesungguhnya hanya 3 juz Bapak Ibu sekalian. Ya, target JSIT sendiri itu hanya 3 juz minimal di jenjang SMP. Tapi SMP Abu Bakar meletakkan target ini sudah di atas dari target minimal JSIT Indonesia. Kenapa? Karena target itu yang kita tetapkan ibarat sebuah niatan yang telah kita tuliskan. Nah, sehingga nanti harus terus kita kerjakan. Alhamdulillah, ini capaian-capaian yang sudah diperoleh saat ini. Nah, ini tentang sinkronisasi. Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Mohon maaf ada yang kepotong ya. Ketika di Abu Bakar, maka dia tetap menjadi insan yang beriman, akidahnya lurus, tapi juga punya wawasan kebangsaan, kenegaraan, karena kita melakukan sinkronisasi antara tujuan SKL atau standar kompetensi lulusan di SMP Abu Bakar dengan profil pelajar Pancasila, sehingga kita tidak akan menjadi persoalan apapun tujuan pembelajaran secara kurikulum nasional, maka dengan tadi saya sampaikan di depan, kita akan selalu bisa mengikuti perkembangannya. Nah, selanjutnya saya ingin sampaikan hal yang lain Bapak sekalian, karena ini saya sedang berhadapan ya dengan Bapak Ibu di SDIT Luqman Al-Hakim. Ini saya sampaikan yang mungkin akan sangat menarik Bapak sekalian. Nah, ini ya. Kelihatan ya. Bapak Ibu sekalian, IPP kita normal ini kalau boarding 19 juta. Saya sampaikan di sini, yang full day school itu 17 juta. Nah, maka sebagai bentuk apresiasi kami kepada Bapak Ibu yang akan terus melanjutkan kepercayaannya menyekolahkan putra-putrinya dari SDIT Luqman Hakim baik di Moho maupun di Sleman ke SMP Abu Bakar, baik boarding school, full day school maupun full day school di Miniran, maka ini kita berikan apresiasi. Mohon maaf, ini hanya apresiasi ya Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Rasa syukurlah karena Bapak Ibu menetapkan diri dan menetapkan putra-putrinya tetap di SMPT Abu Bakar. Oleh karena itu, kesyukuran ini kami lakukan dengan berbagi. Bentuknya seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin akan saya ralat sedikit ini. Belum saya ralat. Ini kemarin sudah ditetapkan. Nah, ini begini ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini. Oke. Nah, cara bacanya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau putra-putri Bapak Ibu sekalian ya saat mendaftar atau nanti disepakati ya dengan wali kelas 6 nih, teman-teman panitia,
targetnya apa? Apakah sebelum tes seleksi atau sebelum pengumuman tes seleksi mungkin ya, karena jadi acuan ya. Bapak Ibu di SD-nya sudah hafal 1 sampai 3 juz. Itu akan mendapatkan potongan IPP 10% kalau Bapak punya anak 1 di KYM. Entah itu masuk SMP, masuk SMP tentunya 1 ya. Nah, itu 10%. Kalau 4 sampai 6 juz itu potongan 20%. Kemudian kalau 7 juz ke atas ya dan seterusnya 7 mulai 7 gitu ke atas itu 30%. Kalau Bapak Ibu punya putra 2, saudara punya anak kandung 2 yang mau masuk SMP 1 misalkan, terus yang sudah di SMP misalkan ada kakak kelasnya kelas 3 atau mungkin di TKIT baru masuk ya. Jadi kakaknya masuk SMP IT, adiknya masuk TKIT, atau adiknya masuk SD IT, kan berarti dihitung 2 di konsorsium Yayasan Mulia. Itu nanti kalau sudah punya bekal hafalan 1-3 juz 20% dan seterusnya sampai maksimal 50% ini. Ini yang dalam KYM ya, asal dari KYM ya Bapak Ibu sekalian ini. Nah ini. Sampai maksimal 50% kalau Bapak Ibu putra-putrinya ada 3 di KYM, ya, di SMP misalkan, di SD atau di SMA. Nah, ini masuk SMP-nya itu akan mendapatkan diskon 50% dengan hafalan 7 juz ke atas. Nah, ini besarannya Bapak Ibu sekalian. Ini besaran potongannya dari program yang ada kalau ini boarding, dan ini nanti besaran yang harus dibayarkan kalau memang Bapak Ibu putra-putrinya mencapai kriteria ini. Kriterianya kami buat sederhana. Mungkin Bapak Ibu tahun lalu itu ada kriteria akademik ya. Yang daftar mungkin kakaknya tahun lalu ada kriteria akademik. Nah, kami tidak pakai kriteria akademik. Kenapa? Karena kami memahami dalam kondisi pandemik ini proses belajar dari mungkin kelas 5 ya, kelas 6, kelas 5 ini berjalan secara normal. Ada capaian-capaian yang tentu akan tereduksi dengan hambatan-hambatan pembelajaran. Nah, sehingga memahami itu, ikut merasakan hal itu, maka syarat akademik tidak kami cantumkan. Hanya syarat Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu dalam kondisi apapun, ya, karena sudah teruji ya, dalam kondisi senang, susah, dalam kondisi bahagia, sedih, itu tetap sangat eligible untuk selalu dihafalkan. Ya, tergantung orangnya masing-masing. Buktinya apa? Saudara-saudara kita yang dalam kondisi sedang tertekan saat ini di negara-negara yang masih dijajah, tetap mereka bisa menghafal Al-Quran. Itulah kemukjizatan Al-Quran. Sehingga dalam kondisi pandemik ini pun kemukjizatan Al-Quran itu tidak akan pernah hilang dan tetap justru malah mungkin banyak yang semakin dekat dengan Al-Quran. Inilah yang menjadi pertimbangan kami tentang pemberian apresiasi kepada Bapak Ibu yang putra-putrinya nanti akan melanjutkan ke SMIT Abu Bakar. Dan kami juga memberikan apresiasi bagi yang dari luar KYM, nantinya dari luar Luqman Al-Hakim. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan hal yang paling perlu digarisbawahi adalah dengan pandemik ini, model atau kegiatan pembelajaran di SMPT Abu Bakar semakin berkembang, Bapak sekalian. Artinya kebutuhan tentang penggunaan perangkat-perangkat teknologi dan pengembangannya nanti akan terus dilakukan. Saat ini yang PTM saja, ini kami menyelenggarakan blended learning ya. Ada yang di sekolah, ada yang di rumah, dengan menggunakan berbagai macam daya dukung yang ada. Demikian, mohon maaf karena ini sosialisasi ya perlu saya sampaikan panjang lebar agar Bapak Ibu bisa lebih memahami ya langsung dari sumbernya. Dan nanti bisa kita lagi dalam sesi sharing ya terkait dengan SMPT Abu Bakar ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, Ustaz Syaikhu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada Ustadz Heri yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan SMPIT Abu Bakar Yogyakarta. Jadi, baik Bapak Ibu, Ustadz semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan untuk presentasi selanjutnya yaitu terkait dengan kepesantrenan insyaallah nggih. Langsung saja kepada beliau Ustadz Sukardi SPDI kami persilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ustadz dan Ustadzah, pimpinan sekolah dari SMPIT, SDIT Lukman Hakim Timoho, SDIT Lukman Hakim Seman, kemudian juga segenap guru dan wali kelas yang hadir pada kesempatan online ini, yang kami hormati rahimakumullah. Kemudian juga Bapak Ibu orang tua siswa SDIT Lukman Hakim Timoho dan SDIT Lukman Hakim Sleman yang kami hormati, dan juga para siswa semuanya yang kami banggakan. Langsung saja saya share screen. Melanjutkan yang disampaikan oleh Ustadz Heri Purwanto selaku Kepala Sekolah, maka kami menyampaikan tambahan informasi terkait dengan program boarding SMPIT Abu Bakar Yogyakarta, yang mana program boarding kami ini juga terdaftar secara resmi sebagai pondok pesantren di Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nama Pondok Pesantren Terpadu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nanti siswa boarding itu mendapatkan dua manfaat. Pertama, tentu muatan-muatan kedinasan, ya, dinas pendidikan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Heri Purwanto. Kemudian juga mendapatkan muatan kurikulum pesantren, ya, karena ketika ada sebuah pesantren, maka dari Kementerian Agama Republik Indonesia itu mensyaratkan ada arkanul ma'had, ada rukun-rukun atau ciri khas yang harus dimiliki oleh sebuah pesantren, dan pesantren kita termasuk yang memiliki hari itu. Keuntungannya apa? Keuntungannya banyak sekali, ya. Salah satunya dengan di pesantren ini kegiatan-kegiatan Kemenak itu juga bisa diikuti oleh para santri, kemudian juga prestasi-prestasi dari jalur Kemenak ini nanti juga bagi yang hendak melanjutkan ke SMA favorit itu sertifikatnya bisa diperhitungkan untuk penambahan nilai seperti itu di waktu-waktu sebelumnya. Apa program unggulan dari sistem boarding school kita? Program unggulannya yang pertama adalah takhasus Al-Quran, ya. Takhasus Al-Quran, di mana bentuk atau aplikasi dari program takhasus Al-Quran nanti para santri, para siswa di jam reguler itu akan mendapatkan 10 jam pelajaran setiap pekannya, begitu. Kemudian masih ditambah di jam ba'da asar, kemudian masih ditambah jam ba'da isya dan ba'da subuh. Jadi banyak sekali waktu untuk bersama dengan Al-Quran, seperti itu. Kemudian targetnya kita buat target berjenjang, ya. Kita buat targetnya berjenjang, tidak kita targetkan 30 juz semuanya. Kenapa? Karena santri kita ini berasal dari 23 provinsi di Indonesia, walaupun sebaran setiap provinsi itu berbeda-beda. Ada yang cuma 1, ada yang 2, ada yang 3. Dari Papua ada, dari Bali ada, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Itu ada, sehingga kemampuan input siswa kita itu berbeda-beda. Tidak hanya inputnya itu dari sekolah IT saja, dari SDIT saja, tetapi juga banyak yang dari sekolah-sekolah negeri, apalagi yang di luar DIY, ya, tentu punya kualitas yang berbeda yang harus kita akomodir juga, karena ke depan tentu kita punya cita-cita untuk menebarkan nilai-nilai Islami ke seluruh penjuru Indonesia, seperti itu. Jadi targetnya berjenjang, Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian capaian hafalan yang kemarin, di angkatan kemarin tertinggi itu 26 juz, seperti itu. Jadi ini program unggulan boarding yang pertama adalah takhasus Al-Quran. Kita tidak kemudian terfokus di
takhasus Al-Quran dalam artian ansih menghafalkan teks di luar kepala, tetapi kemudian kita mencoba juga untuk menghadirkan program unggulan yang kedua, yaitu berupa karakter-karakter Islami yang terangkum di dalam 7 SKL Sekolah Islam Terpadu ini, dari memiliki akidah yang lurus dan seterusnya ini, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, melakukan ibadah dengan benar, ini mungkin sering didefinisikan generasi yang soleh begitu ya. Kemudian berpribadian matang dan berakhlak mulia. Yang nomor 4, menjadi pribadi bersungguh-sungguh, disiplin dan mampu menahan hawa nafsunya dan seterusnya, sampai yang nomor ke-7 memiliki keterampilan hidup. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keunggulan program boarding yang kita tawarkan juga adalah sesuai dengan SKL nomor 4 yang kami beri warna merah ya, dan nomor 7 ya. Maka hal ini sesuai dengan konsep adversity question gitu ya. Kecerdasan untuk menjadi manusia yang unggul, untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kekuatan manusia untuk bertahan dalam berbagai kesulitan serta mengubahnya sebagai peluang dan pemicu semangat. Kemudian kemampuan diri untuk bertahan menghadapi kesulitan. Jadi harapannya Bapak Ibu, dengan di asrama ini, di samping Al-Qur'annya tadi juga mendapatkan target yang sekian, yang mampu bersaing dengan pondok-pondok yang lain, seperti itu. Kemudian juga dari sisi akademik sudah jelas, ya, SMP kita Abu Bakar di Jakarta ini punya prestasi yang demikian, dan itu sudah terulang sekian tahun, artinya kalau secara akademik, alhamdulillah tentu sudah teruji, begitu, merupakan sebuah sistem yang menjadi jaminan mutu ya, karena tidak sekedar capaian setahun setelah itu tidak, nah itu karena sudah berulang bertahun-tahun, berarti kan memang itu ada sebuah sistem yang memang berjalan di dalamnya seperti itu. Nah, jadi Al-Qur'annya bagus, kemudian akademiknya sudah seperti itu ya. Nah, kemudian dengan berbagai macam program yang di asrama, nanti harapannya para santri ini mempunyai kemampuan untuk berkembang menjadi pribadi-pribadi yang tangguh ya, yang tangguh, yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi mandiri ya, tidak sekedar kemudian mencuci sendiri, tidak sekedar kemudian bisa menyetrika sendiri dan sebagainya, tetapi yang lebih penting bagaimana dia cerdas, kemudian bagaimana dia solih, kemudian dia bagaimana mampu menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri, punya jiwa yang baik, mampu bekerja sama dalam tim. Nah, tentu keahlian-keahlian semacam ini jiwa leadership yang nanti di level-level kehidupan selanjutnya. Harapannya nanti Ananda dengan berada di asrama ini bisa menempa diri ya, belajar untuk melengkapi diri dengan karakter-karakter tersebut. Khas Kementerian Agama tadi, Arkanul Ma'had tadi terangkum di sini salah satunya ya. Ada kajian kitabnya, ada kitab jurumnya, ada Amsilatul Sarsifiyah, ada Ta'alimul Muta'alim, ada Adabul Mufrad, ada Safinatun Najah. Nah, kemudian ada juga program-program khusus yang kami sampaikan kepada para santri, ada bahasa Inggris, ada fikih praktis atau ada juga manajemen di selanjutnya. Kemudian ada juga nice study program untuk mendukung program sekolah dalam rangka pencapaian nilai akademik yang bagus seperti itu. Ini kurikulum pesantrennya. Nah, ini aktivitas kesehariannya Bapak Ibu sangat padat sekali ya. Jadi dengan sistem yang ada di SMK ini bisa jadi memang anak-anak sangat sibuk sekali ya, sangat perjuangannya sangat keras sekali begitu. Tetapi kita tentu mengingat bahwa
generasi sekarang ini sesungguhnya adalah generasi unggulan, ya. Dan berdasarkan penelitian dari generasi yang ada pada saat ini itu pemanfaatan otaknya itu baru sekian persen. Nah, jadi tentu dengan segala macam sistem yang ada ini nanti harapannya para siswa itu menjadi terasah otaknya dengan Al-Qur'an, dengan akademik, dengan karakter, dengan penataan diri di tengah kesibukan yang sangat luar biasa itu, sehingga menjadi pribadi yang lebih unggul daripada yang lainnya, yang mampu kemudian nanti mengemban amanah perjuangan orang tuanya, baik itu orang tua yang bekerja di lini manapun, ya, di masyarakat, di pemerintahan, di birokrasi, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara struktur ini nanti bisa langsung dibaca di share yang sudah disampaikan oleh panitia, termasuk segala macam fasilitas di asrama, kemudian termasuk gambar-gambar di asrama, perlengkapannya, kemudian hal-hal yang penting oleh orang tua ketika berkunjung ke sekolah, ya. Ini bisa dibaca di sini langsung. Kemudian kami sertakan juga foto-foto, ya, ini prestasinya di debat bahasa Inggris, kemudian di Qiraatul Kutub atau lomba membaca kitab, kemudian juga lomba pesantren berwawasan lingkungan, kemudian ini juga aktivitas kesehariannya, salah satunya muhadharah kalau malam Ahad, ini dinamikanya seperti ini, ya, kurang lebih ketika di sebelum pandemi, ya. Kemudian ini juga forum-forum. Jadi ada lomba karakter, menggarakan untuk menguatkan karakter santri. Kemudian ini juga variasi kegiatan yang lainnya. Nah, ini kalau nanti tidak pulang, ini ada program-program yang kita sampaikan kepada anak-anak seperti ini, nanti bisa dibaca. Ini agenda minat dan bakat, ya. Ada ini juga agenda refreshing ketika di asrama, ya. Ada bakar jagung, ada khotaman, ada nyate, ada ke pantai. Kemudian ini di GOR, para santri putra biasanya makan soto bersama. Nah, ini kreativitas kerjasama dengan teman-teman full day, ya. Kemudian ini pasukan paskibra, ya, pasukan pengibar bendera. Nah, kemudian ini kreativitas, kadang-kadang santri juga ngelembur-lembur untuk bikin kreativitas seperti ini, ya, bekerja sama dengan anak-anak full day juga. Nah, ini prestasi yang ada. Nah, ini modifikasi kegiatan di masa pandemi, Bapak Ibu. Kegiatan online-nya kami seperti ini, sekarang sudah menuju ke offline sebagian. Nah, ini pentingnya generasi yang sehat dan kuat, jadi secara spiritualnya bagus, intelektualnya bagus, kemudian emosionalnya juga bagus, adversity question-nya juga bagus, mampu menyelesaikan masalah, tapi juga tidak kalah pentingnya juga adalah kuat, gitu. Nah, ini kita adakan lomba seperti ini dan menjadi syiar yang dijalankan oleh para santri, minum air putih, kemudian berolahraga rutin dan sebagainya, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah, ini juga modifikasi kegiatan kami di era pandemi. Ini kegiatan ketika saat ini, ya, di era pandemi ini di asrama. Ini juga untuk kegiatan yang putra. Barangkali demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya harus dibagi. Yang bisa kami sampaikan mewakili kepesantrenan. Demikian saja, ada kurang dan hilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsira pada Ustadz Sukardi SPDI yang telah menyampaikan terkait dengan kepesantrenan, Bapak Ibu semuanya, sehingga insya Allah nanti ada berbagai macam pilihan untuk kemudian menempatkan atau menyekolahkan putra-putrinya di SMP Abu Bakar Yogyakarta. Oke, Bapak Ibu, ada presentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ustadz
Aliuddin SPDI selaku Kepala Program Full Day School Miliran. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ba'd. Yang saya hormati dari Pondok kelas SMP Luar, yang saya hormati Ustaz Singgi, Kepala Sekolah SD Lukman Hakim, Yogyakarta, Ustaz Novi, Kepala Sekolah SD Lukman Hakim Sleman, kepada para waka dan para guru, serta yang saya hormati seluruh wali murid kelas 6, baik Lukman Hakim Yogyakarta atau Lukman Hakim Sleman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara yang sangat penting begitu ya bagi Bapak Ibu sekalian. Ini masa-masanya pencarian sekolah. Nah, insya Allah Abu Bakar adalah salah satu pilihan-pilihan yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan. Nah, kami akan presentasi. Terlebih dahulu kami sampaikan bahwa SMP Abu Bakar Full Day School adalah kampus filial dari SMP Abu Bakar Yogyakarta. Artinya secara dapodik, secara kedinasan, itu masih satu payung besar, yaitu SMP Abu Bakar. SMP Abu Bakar FDS adalah pengembangan dari SMP Abu Bakar Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian, untuk mengenal lebih jauh, kami tayangkan dulu beberapa cuplikan video-video agar lebih mengenal. Kepada Ustaz Syehul, mohon untuk bisa ditayangkan terlebih dahulu. SMP IT Abu Bakar Full Day School Yogyakarta merupakan salah satu sekolah menengah pertama di Yogyakarta yang fokus menciptakan lulusan berkarakter Islami, memiliki jiwa kepemimpinan, dan terampil dalam teknologi informasi. SMP IT Abu Bakar Full Day School Yogyakarta siap melahirkan pemimpin muslim yang berakhlak mulia, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sekolah kami berkomitmen untuk memajukan pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam dan memperhatikan perkembangan teknologi informasi di era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sekolah SMP IT Abu Bakar Full Day School yang merupakan sekolah pengembangan dari Abu Bakar Full Day School Pandian. Abu Bakar terus berinovasi, termasuk salah satunya adalah memunculkan satu program khusus, yaitu Abu Bakar Full Day School. Abu Bakar Full Day School memiliki keunggulan pembelajaran yang memang betul-betul fokus untuk mencetak para hafid dan hafidhah. Kita ada Al-Quran Adventure, Tasmi Go, Al-Quran on the Street, dan banyak lagi agenda menarik lainnya untuk mendukung pembelajaran Al-Quran. Sekolah ini juga sekolah IT, sekolah yang berbasis teknologi informasi, yang mana untuk zaman IT. Yang pertama kita ada Office,
SMP IT Abu Bakar Full Day School Yogyakarta merupakan salah satu sekolah menengah pertama di Yogyakarta yang fokus menciptakan lulusan berkarakter Islami, memiliki jiwa kepemimpinan, dan terampil dalam teknologi informasi. SMP IT Abu Bakar Full Day School Yogyakarta siap melahirkan pemimpin muslim yang berakhlak mulia, unggul dalam Al-Quran, bahasa, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sekolah kami berkomitmen untuk memajukan pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam dan memperhatikan perkembangan teknologi informasi di era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sekolah SMP IT Abu Bakar Full Day School yang merupakan sekolah pengembangan dari Abu Bakar Full Day School Pandian. Abu Bakar terus berinovasi, termasuk salah satunya adalah memunculkan satu program khusus yaitu Abu Bakar Full Day School. Abu Bakar Full Day School memiliki keunggulan dalam Al-Quran, di mana pembelajaran Al-Quran di sini pembelajaran yang memang betul-betul fokus untuk mencetak para hafid dan hafidhah. Kita ada Al-Quran Adventure, Tasmi Go, Al-Quran on the Street, dan banyak lagi agenda menarik lainnya untuk mendukung pembelajaran Al-Quran. Sekolah ini juga IT, sekolah yang berbasis teknologi informasi, yang mana untuk zaman modern sekarang ini IT menjadi satu kebutuhan yang luar biasa. Untuk IT di sini cukup banyak program IT. Yang pertama kita ada Office, desain grafis, editing video, membuat game edukatif, dan aplikasi-aplikasi Android yang mana keseluruhannya adalah hal-hal yang penting dikuasai oleh anak-anak milenial seperti kalian tentunya. Yang ketiga, sekolah kami adalah sekolah yang mencetak para pemimpin. Tentunya nilai-nilai leadership itu harus muncul pada murid-murid. Nah, di sekolah ini ada program yang namanya School Leadership. Nah, School Leadership ini yang memang membentuk para murid-murid untuk mempunyai kepribadian yang tangguh untuk menjadi para pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, yang mana mempunyai karakter pribadi yang solid, yang baik, tetapi juga punya kemampuan yang luar biasa di dalam akademik dan non-akademik. Untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang nyaman, SMP IT Abu Bakar Full Day School Yogyakarta menyediakan berbagai fasilitas yang memadai, di antaranya gedung sekolah yang representatif, ruang kelas yang nyaman, laboratorium IPA terpadu, perpustakaan, lapangan olahraga, hotspot area, dan musola sebagai pusat kegiatan keagamaan. Untuk mengasah dan mengembangkan minat bakat setiap peserta didik, SMP IT Abu Bakar Full Day School Yogyakarta menyelenggarakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler baik bersifat wajib maupun pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler itu diantaranya adalah panahan, pramuka, teknologi informasi dan komunikasi, science club, English club, futsal, dan karate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wawan. I'm very happy to be a student at Abu Bakar Middle School. This is an Islamic school. It's very cool and comfortable. One of my favorite program in the school is memorizing 10 juz of Quran. This is very important for me and my friends for a reminder of the lack of awareness of people about Quran. And also I like the IT class and IT education and something like that. Because we can use technology to help us learn, and to increase our ability about technology. Baik, selamat datang sekali lagi di SMP Abu Bakar Full Day School. Sekolahnya para jago IT, sekolahnya para hafal Al-Quran, sekolahnya para leadership. Selamat bergabung dengan sekolah kami. Insya Allah masa depan pasti jaya. Allahu Akbar.
Cek. Terdengar Ustaz Saihul? Terdengar, Ustaz. Slide-nya nampak ya? Ji, nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ibu sekalian, tadi sudah Bapak Sika kegiatan yang didokumentasikan. Ya, tadi pembuat pendokumentasi adalah anak-anak sendiri. Alhamdulillah kreativitas hari dengan 2 jam per harinya dari mulai hari Senin sampai hari Jumat. Yang selanjutnya program-program leadership di sini juga sudah kita siapkan dan kita susun sedemikian rupa. Nah, ini yang menata ya bagaimana siswa-siswa bisa punya karakter kepemimpinan yang baik. Selanjutnya juga untuk bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris ya kami membiasakan ada setiap pagi ada vocab, terus nanti setiap bulannya ada pekan bahasa Inggris dan essay dan lain sebagainya. Untuk ekstrakurikuler sama ya, jadi cukup banyak untuk ekstrakurikuler, dan yang sudah ini juga jika ada potensi-potensi anak dan jika anaknya berminat pada program itu juga bisa diajukan menjadi ekstrakurikuler begitu ya. Nah, yang selanjutnya program-program yang karakter sama seperti yang disampaikan Ustadz Heri, Ustadz Sukardi, karena merupakan paket dari kurikulum JSIT. Ya, bagaimana di situ ada akidah, ada ibadah, ada kematangan kepribadian, ada kedisiplinan, ada terkait dengan baca Al-Quran dan lain sebagainya, wawasan dan jasadiah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya tadi saya rekam dalam video yang ditayangkan. Bapak Ibu bisa mengenal lebih jauh tentang kami di sosmed kami, baik YouTube, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya.
di SMP IT Abu Bakar FDS. Karena waktu sudah mulai larut malam, saya cukupkan dulu. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, sedikit Ustadz mengenai biaya untuk diskon dan sebagainya, sama seperti yang tadi diperlihatkan oleh Ustadz Heri. Jadi itu berlaku untuk tingkat SMP, baik SMP Pandian maupun yang di Miliran. Jadi skema perhitungan diskonnya sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz Syehul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Aliuddin SPDI yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan SMPIT Abu Bakar Full Day School yang ada di Miliran. Baik Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yaitu paparan terkait dengan PSB yang akan disampaikan kepada Ustazah Bustani. Kepada beliau kami persilahkan, monggo Ustazah. Ini Ustadz sudah tercakup semuanya, jadi waktunya sekarang silahkan untuk tanya jawab atau sharing jika memungkinkan malam ini sebagian mungkin bisa langsung untuk menghubungi CP yang tertera. Monggo waktunya dioptimalkan. Nanti kalau ada yang butuh jawaban dari saya, insya Allah saya siap membantu. Ustadz. Matur nuwun sada, alhamdulillah. Ini Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja masuk ke acara tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya gitu ya, yang mungkin masih yang bakar terkait dengan boardingnya, terkait dengan yang dimikiran juga, silakan untuk menyampaikan secara langsung. Monggo Bapak Ibu. Monggo jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz Heri, kepada Ustadz Ali, kepada Ustadz Sukardi, dan juga mungkin ada Ustazah Bustani juga, insya Allah akan dijawab secara langsung, mungkin terkait dengan biaya, terkait dengan diskon tadi 15, atau kemudian ada yang perlu diperjelas lagi. Kami persilahkan, monggo Bapak Ibu semuanya. Panji, monggo langsung mohon di. Monggo kepada Bu S. Tuning, Bu S. Tuning, kami silakan monggo. Oke, matur nuwun atas kesempatannya. Nyuwun sewu, mohon izin saya tidak on cam nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya tujukan kepada siapa? Ke Ustadz Sukardi boleh, ke Ustazah Bustani boleh. Terkait dengan saya baru memahami kalau boarding itu kemudian otomatis takhusus nggih. Nah, kalau misalnya nih saya bertanya, kalau misalnya mendaftar BDS gitu ya, boarding, kemudian karena mungkin saingannya dari luar daerah juga lebih berat, bisa nggak kemudian alih jalur kemudian menjadi full day, atau memang harus daftar berikutnya dengan full day? Begitu saja pertanyaannya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo senten niki yang pada jawab. Ustazah Bustani mungkin jawab. Baik, terima kasih. Ustaz. Ya, terima kasih. Saya jawab ya Ustaz Saiku. Ya, karena ini terkhusus di AB1 ya, ada boarding dan full day. Memang ada kekhasan ya Bapak Ibu.
Bahkan seleksinya juga, non sewu biayanya berbeda, format seleksinya juga berbeda. Jadi mohon dipertimbangkan sekali dari sekarang ketika akan memilih boarding atau full day, karena tidak boleh menukar, tidak boleh berganti ketika melihat saingan boarding kok banyak, saya pindah, otomatis sebelum seleksi silahkan mendaftar lagi gitu. Jadi karena entry-nya hanya satu. Begitu, dan ini dibuka gelombang pertama. Jika masih ada kuota saja hanya dibuka gelombang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, fasilitas diskon untuk SLUH hanya berlaku untuk gelombang pertama. Jadi tidak berlaku untuk gelombang kedua, karena gelombang kedua itu belum tentu ada. Tahun lalu itu sudah 500 lebih di gelombang pertama sehingga tidak ada gelombang kedua. Jadi untuk dipertimbangkan. Kan Ustaz? Ji, matur nuwun Sada. Ada monggo kepada Ibu Asih ini yang raise hand, kami persilahkan untuk menyampaikan secara langsung. Monggo. Ustazah, izin bertanya nggih, maaf tidak menyalakan. Terkait diskon Ustazah. Gitu kayaknya. Hafalannya di SD lebih dari 7 juz begitu. Diskonnya kan ya nggak salah lihat, misalnya anaknya satu di situ gitu ya, diskonnya 30%. Nah, yang ingin saya perjelas, jadi di SLUH Sleman itu kan dididik 10 juz gitu ya minimal. Nah, apakah ini nanti seleksinya dari SMP IT ini 10 juz itu harus ada tes diulang lagi 10 juz, atau lihat dari portofolio atau rapot tahfiznya anak-anak nggih? Mohon informasinya. Terima kasih. Monggo langsung monggo. Sinten ingkang badhe jawab? Kalau diskon ya. Ya, ini bukan diskon Bu, tapi pemberian anugerah. Hadiah. Ini pemberian. Itu sungguh terjadi, maksudnya sungguh beneran ya. Artinya gini, karena yang sudah kita cantumkan itu sudah kita pertimbangkan, karena ini kan untuk Lukman, sudah kita pertimbangkan dengan diferensiasi capaian anak-anak kita yang baik di Lukman Timoho maupun di Lukman Sleman gitu ya. Nah, itu yang pertama, dan insya Allah itu nggak akan jauh gitu ya. Dan saya yakin dari yang, mohon maaf ya, misalkan dari yang capaian terendah pun pasti insya Allah akan dapat itu. Nah, ini yang pertama, karena kan saya sampaikan di depan, ini apresiasi, ini anugerah. Karena 6 tahun di SD itu, masa iya sih nggak dapat 1 juz kan gitu ya, saya itu ya. Insya Allah pasti dapat itu. Nah, itu sudah jelas dapat 10% kan. Nah, ini ya. Itu kalau anaknya 1 Bu. Nah, kalau anaknya 2 nanti kalau yang 1 sampai 3 juz itu di bawahnya 20% gitu kan. Kalau anaknya 3, 30%. Nah, yang Lukman Sleman misalkan targetnya tadi 10 juz ke atas, ya sudah, itu sudah ada syarat, sudah ada kriteria 7 sampai ke atas gitu. Nah, tinggal dihitung. Itu begitu. Jadi begitu Ibu ya. Dan nanti kita tidak akan 10 juz hafal itu dites ya. Itu nanti seharian untuk dia sendiri seleksinya nanti ya. Kita akan lihat portofolionya. Maka dari itu, sebelum pertemuan ini, sebelum PSB ini berlangsung, kami melakukan komunikasi dan koordinasi dengan elemen SDIT Lukman ya, oleh oleh kepala sekolah dan juga khususnya wali kelas yang lebih mengetahui ya capaian portofolio putra-putrinya, khususnya Al-Quran yang menjadi kriteria pemberian fasilitas ini, seperti itu. Sehingga nanti boleh dikatakan kita akan lihat portofolio dari putra-putri penjenengan saja. Nah, namanya Al-Quran gitu ya. Ini justru semakin menguatkan gitu ya, karena Al-Quran kan unik ya, tidak seperti mata pelajaran yang lain. Wes lulus ya wes ya, tinggal lanjut ya, kayak kita kuliah ya, udah dapat SKS selesai ya, udah dapat nilai selesai gitu ya. Tapi kan Al-Quran tidak. Nah, SMPIT punya tanggung jawab, punya kewajiban
kewajiban ibadah ya, dalam arti ikut menciptakan sistem bagaimana menjaga hafalan putra-putri panjenengan yang dari SD itu gitu. Nah, inilah sehingga jangan kemudian nanti Umi, aku kok udah hafalan juz 30 kok diulang lagi. Ya, memang mengulang. Mengulang itu artinya memang ingin memastikan bahwa hafalan yang di SD itu tidak menguap begitu ya, apalagi di pandemik ini. Nah, sehingga itu begitu Bapak Ibu sekalian. Bisa dipahami nggih, Ibu ya. Jadi insya Allah nanti kita akan melihat portofolionya saja. Oleh karena itu maka di forum ini nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti data-data Quran itu telah kami kerjasamakan dengan teman-teman wali kelas yang ada di SDT. Ini juga terjadi ketika yang SMPT mau ke SMA IT ngelihat tuh portofolio hafalan Qurannya, komunikasilah dengan wali kelas yang di kelas 9 SMP ke SMA. Ini sistem ini sudah berlangsung cukup lama. Nah, ini tahun ini karena pandemik ada modifikasi yang kita sesuaikan ya dengan kondisi saat ini. Begitu Ibu. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Masih ada ini yang di chat Ustadz Saihu. Oh, yang mana yang belum terjawab? Yang ini, yang seleksi itu memang insya Allah akan virtual, Ibu. Ya Bunda, perseleksinya dari sekarang kita rencanakan virtual, jadi tidak offline. Nanti insya Allah teknis menyusul, ya akan digrupkan yang mau seleksi seminggu sebelumnya dan seterusnya. Insya Allah jika mendaftar tidak akan terlewat, akan mendapat penjelasan. Matur nuwun Ustazah untuk jawabannya. Menambahkan Masih ada nggih? Monggo Ustaz Soekardi. Terima kasih. Untuk tes Al-Quran, di samping tadi portofolio hafalan, bacaan juga sangat kami perhatikan ya Bapak Ibu. Jadi kemampuan bacaan ini merupakan hal yang sangat mendasar untuk bisa istiqomah bersama Al-Quran di fase selanjutnya. Jadi mohon bacaan putra-putrinya juga nanti diperhatikan, karena akan dites juga. Begitu, matur nuwun. Matur nuwun Ustaz atas jawabannya juga nggih. Ini terkait dengan pertanyaan yang atasnya ini insya Allah sudah dijawab sama Ustaz Sada nggih. Yang saya tadi sempat lihat di syarat pendaftaran di SMP ITAB Miliran yang menyebutkan bersedia memiliki laptop dengan spek i5 gitu ya, dan lain-lain. Tadi digunakan untuk apa sih Ustazah? Terima kasih. Atau mungkin ada tambahan dari Ustaz Aliuddin untuk menjawab ini? Oke, Ustaz. Itu untuk laptop, pertama kita gunakan untuk IT ya, karena IT masuk ke mata pelajaran dan spesifikasi laptop disesuaikan dengan pelajaran yang nanti akan dipelajari. Karena nanti terkait dengan kecepatan akses dan lain sebagainya. Yang kedua juga pembelajaran keseharian anak itu juga media pembelajarannya adalah online ya, dengan LMS, Zoom dan lain sebagainya. Apalagi kita dengan awal pandemi ini kita gunakan hibrid gitu ya. Itu saja Ustaz. Saya kira juga di Pandian masih menggunakan media laptop juga ya, hibrid juga. Matur nuwun Ustaz Ali atas penjelasannya. Saya kira cukup nggih Bapak Ibu Ustaz-ustazah semuanya. Ini di chat masih ada Ustaz. Masih ada nggih? Ya. Alhamdulillah. Apakah ada sejarah lulusan S2 tidak lolos di ABY? Ini bertanya sejarah ya. Itu Ustazah Bustani yang jawab. Ya. Sejarahnya ada kalau bertanya sejarah. Kemudian kalau bertanya apakah pasti diterima, mungkin jawabannya saya tidak bisa memberi kepastian, tapi kenapa ada sosialisasi seperti ini hanya untuk SLIH, ST lain tidak ada. Dan pasti ini keistimewaan tersendiri karena kita satu keluarga, ya pasti akan kita pertimbangkan baik-baik ya. Tapi kalau jaminan 100% saya kira kami belum bisa memberi. Sesuai amanah yayasan diprioritaskan.
Ya kan, ayah bunda namanya memilih sekolah itu sejatinya memilih partner dalam mendidik anak. Jadi monggo melihat kami tidak hanya dari presentasi ini, silahkan datang ke sekolah kami, silahkan tanyakan alumni kami, silahkan tanya orang tua yang masih punya putra putri di sekolah kami, silahkan. Kemudian satu lagi Ini Ustadz, ada pertanyaan Nggih. yang Sesuai biaya link lunas untuk itu ya, pendaftaran. Nggih. ya tentang Gelombang 1 biaya tidak harus registrasi. lunas ayah bunda, ada mekanisme tahapan ya, nanti bisa dilihat di buku panduan. Min sewu sangat detail saya tidak hafal, jika yang saya tahu memang sepertiganya atau separuhnya gitu ya, nanti kalau ingin tahu detail bisa menanyakan ke CP-nya. Nah insya Allah itu. Ini saya bacakan Kemudian, pertanyaan selanjutnya, Ustazah. ya. Maaf, Yang Ustadz karate. izin bertanya. Kebetulan anak saya ikut karate di SD dan sudah mengikuti beberapa lomba-lomba. Jika masuk boarding, apakah ada kebijakan di saat ada lomba-lomba secara offline di luar pondok? Monggo. Baik. Ini Pak Kiai lebih cocok menjawab Ustadz Sukardi. Iya. Jadi di pesantren itu juga ada program minat dan bakat. Salah satunya untuk mengakomodir keahlian-keahlian santri. Dan untuk waktu latihan yang penting tidak bertabrakan dengan kegiatan yang sudah ada. Lomba pun saya kira juga bisa disesuaikan dengan jadwal yang sudah ada. Pengalaman yang sekarang misalnya Mas Aufa Zainul Akram itu masih bisa lanjut di edisi-edisi lomba yang diselenggarakan di level-level karate selanjutnya. Begitu Ustaz, matur nuwun. Iya, matur nuwun Ustaz Sukardi atas jawabannya. Ini cukup ya, masih ada ini. Apakah SMP SMA ini kelulusannya ada bekerja sama dengan lembaga pendidikan di luar negeri seperti Al-Azhar? Enggak, Ustaz. Belum ada kerjasama resmi, hanya saja beberapa alumni SMP IT itu masuk di Al-Azhar maupun di Universitas Islam Madinah, dan secara kemampuan bahasa Arab itu bisa menyesuaikan begitu. Saya tambahkan Pak Saiful. Monggo Ustaz dari. Jadi 3 pekan sebelum PSBB dimulai, itu sekitar pertengahan September Bapak Ibu sekalian, kami para sekolah SMP dan SMA IT Abu Bakar Kota maupun Kulon Progo itu dikumpulkan menyaksikan presentasi dari istilahnya IO yang kita percayai. Saya katakan kita percayai karena memang ini dari link Sekolah Islam Terpadu yang akan memberikan satu akses kemudahan maupun informasi terhadap kelanjutan studi di luar negeri. Waktu itu orientasinya bisa ke Turki, terus kemudian ke Rusia, termasuk ada yang ke Jerman. Jadi ya namanya IO dia punya channel ya. Nah tentu ini tidak kemudian kita lakukan MOU. Saat ini tahapannya sedang tahap verifikasi oleh para pengurus yayasan dimungkinkannya ada jalinan MOU yang lebih mengikat gitu ya. Ini saya sampaikan. Nah, ini kesempatan, peluang bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau yang sebelumnya memang melalui jalur mandiri tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Sukardi, dan sekarang sudah mulai akan sedang dalam verifikasi tentunya para pengampu kebijakan di Konsorsium Yayasan Mulia. Nah, rencananya, targetnya nanti di bulan November atau Desember itu akan ada sosialisasi, karena orientasi pendidikan lanjut perguruan tinggi ini maka akan dilakukan di SMA. Namun yang menarik, ini yang menarik yang saya ambil ya dari presentasi itu juga, adanya kemungkinan student exchange ya dari IO tersebut yang bisa memfasilitasi kemungkinan misalkan dalam sekian pekan dari SMP itu Bakar student exchange ke Australia atau ke Malaysia. Nah tentunya
yang perlu dipersiapkan adalah biaya ya, Ibu sekalian, karena memang ini terus terang berbiaya untuk living cost dan sebagainya. Nah, ini pengembangan yang terjadi saat ini, yang kemarin di pertengahan September kami dapatkan informasi langsung dari pihak yang nantinya kemungkinan akan dikerjasamakan oleh konsorsium Yayasan Mulia. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, ini baru niatan ya. Jadi konsorsium juga akan mengembangkan pada tahun 2023 sekolah terusan dari SMP IT ke SMA IT. Nah, ini lebih menarik sehingga tadi Bapak Ibu yang ingin misalkan menjaga hafalan Quran putra-putrinya, kemudian menjaga kemampuan leadership dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti kepramukaan ya, yang memang menjadi branding kegiatan ekstrakurikuler utama pilihan karakter, maka ini bisa menjadi istilahnya kalau orang kerja itu kelanjutan karir ya. Jadi yang karate lanjut di SMA IT, yang hafalan Quran lanjut di SMA IT, yang pramuka lanjut di SMA IT. Itu lokasinya ada di Kulon Progo, Bapak Ibu sekalian. Jadi boarding school Kulon Progo, tapi baru akan dimulai tahun 2023 insya Allah. Nah, ini saya sampaikan sekarang biar Bapak Ibu punya pandangan yang lebih jauh ke depan, termasuk juga tadi perihal kelanjutan studi ya. Nah, itu. Begitu Ustaz Saiku. Matur nuwun Ustaz Heri atas paparannya. Insyaallah ada yang masih ingin bertanya? Monggo Bapak Ibu. Oh, nggih, monggo Ustazah Sui, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, sembari ini ketemu, kita mau menginformasikan acara ya untuk anak-anak. Kita rencana nanti di bulan Oktober dan November ini ada kompetisi Hari Pahlawan dari Abu Bakar untuk Indonesia. Nanti pesertanya adalah SD DIY, ada beberapa cabang lomba, ada lomba olimpiade IPA, kemudian lomba olimpiade matematika, kemudian mocopat, storytelling, dan hafalan, seperti itu. Untuk tanggalnya seperti ini. Nanti pendaftaran insya Allah dan informasi akan kita informasikan mulai minggu depan. Kemudian nanti ada pengumpulan karya, lomba olimpiade, dan pengumumannya pas Hari Pahlawan tanggal 10 November. Ada hadiahnya yaitu uang pembinaan, sertifikat, dan trofi atau piala. Untuk pendaftarannya kita free. Jadi monggo ayah bunda sekalian, mulai minggu depan kalau kita informasikan terkait dengan agenda lomba-lomba bisa mengikutkan putra dan putrinya. Kemudian nanti di bulan November rencana kita akan ada seminar parenting untuk orang tua siswa kelas 6 dengan Ibu Dr. Rahmi mengatasi lost learning dalam pembelajaran dan Ustadz Burhani. Nah, ini rencananya kita adakan di bulan November seperti itu. Ini juga gratis, kemudian kita berikan sertifikat dan materi seminar. Ya, itu saja Ustadz Saihul. Terima kasih. Sekedar informasi dari kegiatan-kegiatan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakillah khairan katsira Ustazah Sui. Baik, Bapak Ibu, Ustaz-ustazah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup nggih untuk pertemuan pada malam hari ini. Insya Allah nanti jika ada pertanyaan, masih ada yang kurang jelas, bisa langsung berkunjung ke SMP IT Abu Bakar Yogyakarta, baik yang di Pandean maupun yang di Miliran, atau nanti bisa cek di linknya masing-masing, ada YouTube-nya semua, ada Instagram-nya semua, gitu. Baik, insya Allah untuk acara pada malam hari ini
kita cukupkan. Monggo kita akhiri dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz-Ustazah semuanya sudah berkenan bergabung dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi PSB pada malam hari ini. Kami mohon maaf jika banyak kesalahan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.